marang watese donya. Ing pinggir langit kang peteng, Satrio Nuswantara nglumpuh sengit. Keris ngegrisi, tameng murut semangat ngadepi iblis saka jurang padang remang. Swara gamelan nyawiji karo gromeng, swaraning geger campuring lara. Prajurit jupuk sumpah tanah leluhur, ora mundur senajan nyawa dadi lara. Iblis kereput jagat ngoyak cahya, nanging satrio ngadeg kaya gunung suci. Siji-sijine kawruh bebaya kudu dipun pepet, amarga kapecikan ora oleh luntur. Sunyi, bukan sunyi seperti malam di hutan ataupun lorong kosong di sebuah bangunan tua. Itu adalah sunyi yang seakan telah ada bahkan sebelum kata suara diciptakan. Dunia itu tidak memiliki arah, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada kanan maupun tidak di kiri. Cahaya tidak berasal dari satu sumber, itu hanya berpendar, berpindah warna perlahan, seperti kabut kosmik yang hidup dan bernafas. Hijau pudar menjadi ungu samar, lalu biru arang sebelum melenyap kembali kelam. Di sekeliling, batas realita seolah mencair, kadang terlihat seperti guratan tinta di air, kadang seperti kaca yang hampir retak, kadang tidak terlihat sama sekali. Tidak ada tanah, tidak ada udara, tapi sesuatu tetap mengalir, sesuatu kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Dunia marah, batas antara segalanya, dan bukanlah apa-apa. Lalu, suara mulai muncul, bukan seperti suara biasa, melainkan bisikan halus yang terdengar dari balik dinding kesadaran. Berlapis, bertumpuk, seperti gema jiwa yang tersesat, saling bersahutan tanpa bentuk ataupun arah. Tolong! Tidak ada cahaya. Ini sudah waktunya. Dia akan datang. Runtuh. Semuanya akan runtuh. Langit yang tidak nyata itu tiba-tiba seperti digores sesuatu. Ada retakan samar, seperti goresan tipis di permukaan kaca. Getarannya tidak terdengar, tapi terasa seolah jiwa itu sendiri yang bergetar. Kemudian dua siluet muncul. Mereka tidak melangkah, mereka hanya hadir, seperti kabut yang tiba-tiba ada di pagi hari. Suatu berpendar ungu hitam, aura berat seperti batu yang tertanam di dasar bumi. Yang satu lagi mengalir tenang, seperti air perak yang mengalir di sungai surgawi, tapi tajam, setajam intuisi yang sudah tahu arah sebelum kompas menunjukkan utara. Mereka bukanlah manusia, mereka adalah entitas kuat yang selalu bersembunyi dalam bayang-bayang. Di antara batas dunia, di ruang tanpa langit dan bumi, dua bayangan berjalan di atas kehampaan. Mereka bukan manusia, mereka adalah penjaga perbatasan dimensi. Keduanya berdiri di hadapan retakan itu, samar, tidak lebih dari goresan tipis di udara. Tapi dari goresan itulah terdengar bisikan yang semakin jelas, semakin banyak, dan semakin tidak wajar. Satu langkah lebih dekat, dan dunia di sekitar mereka mendesah, seperti nafas makhluk yang sedang tertidur dan terganggu. Siluet pertama, suaranya dalam seperti batu yang berbicara kepada angin. Maras, ini sudah terlalu berbahaya. Jika dibiarkan, perbatasan ini bisa runtuh. Oh benar Asura, sepertinya kita datang tepat waktu. Lihatlah garis itu. Ia bukan hanya retakan, ia hidup, menggeliat seperti luka yang terbuka, yang tidak mau sembuh. Kilatan cahaya hitam keperakan tiba-tiba meloncat dari retakan, mengenai lengan Maras. Maras tidak bergerak, tapi matanya atau sesuatu yang menyerupai mata di balik kabut tubuhnya berubah menyala merah. Ia baru saja merasakan sesuatu yang lebih dalam. Kita harus menstabilkan ini, atau dunia spiritual akan tenggelam dalam kekacauan. Jika begitu, kita harus masuk, Maras. Di sekitar mereka, warna dunia mara mulai berganti lebih cepat. Ungu menjadi merah, lalu menjadi hitam pekat seperti tinta
yang dituangkan ke dalam air suci. Waktu seperti bergeser, realita mulai mencicit dan berderit peran. Seketika, seperti langit pecah menjadi ribuan cermin. Suara ledakan energi diam membahana, tapi anehnya tidak menyakitkan telinga, melainkan menghantam dada dan langsung ke jantung. Marash dan Ashura melangkah masuk ke dalam retakan, tidak seperti menembus pintu, tapi seperti melintasi lapisan air tebal yang memadat di tengah jalan. Gerakan mereka melambat, warna tubuh mereka tertarik, memanjang, dan membias. Energi liar menari di sekeliling mereka. Awan dimensi membentuk wajah-wajah aneh, tangan-tangan samar, dan mata-mata yang terbuka kemudian hilang. Apa yang telah tidur di balik dunia, ini telah bangun. Mereka melintasi lapisan batas dimensi, seperti menembus air raksa. Dingin, berat, dan berbisik. Setiap langkah terasa seperti melangkah melalui lapisan mimpi yang tidak selesai ditulis. Bentuk mereka mulai tidak stabil. Ujung jubah yang sebelumnya melambai, ini seperti menetes, membaur dengan kabut di sekitarnya. Ashura berhenti sejenak. Ia memejamkan mata, bukan untuk melihat, tapi untuk merasakan. Bukan hanya batas dunia yang rusak, Maras, ini seperti dunia sedang melahirkan sesuatu, tapi bukanlah kehidupan. Maras mengangkat tangannya ke udara. Retakan yang tadinya kecil, kini membentang lebar, seperti urat retak di langit kaca. Ia menjejak pelan dan menciptakan riak energi gelap keemasan. Setiap riak menimbulkan suara yang mendesing, bagaikan suara instrumen kosmik yang dimainkan secara kacau. Kau dengar itu? Suara-suara itu bukan gema dari masa lalu, Ashura. Itu adalah serpihan masa depan. Perbatasan ini telah dikotori oleh waktu yang seharusnya belum terjadi. Ashura memandang sekeliling. Objek-objek samar mulai muncul. Potongan bangunan, ranting yang melayang, wajah-wajah seperti lukisan kabur. Semuanya muncul lalu menghilang begitu saja. Ini bukan hanya ketidakstabilan dimensi, Maras. Ini adalah awal dari pergeseran hukum realita. Sebuah ledakan hening seperti menghantam tanah tidak terlihat di bawah kaki mereka. Kabut di sekitar mereka tiba-tiba naik ke atas, menciptakan lorong spiral kehitaman, seperti pusaran air yang menghisap cahaya. Di ujung lorong itu terdengar suara. Maras, Ashura, kalian terlalu lambat. Suaranya tidak cukup jelas, bukan dari mulut, tapi dari dalam, seperti suara diri sendiri yang berbicara dari mimpi buruk yang terlupakan. Ashura, aku mulai ragu. Apakah ini masih bagian dari dunia yang kita kenal? Ini bukan lagi dunia, Maras. Ini adalah penghubung terbuka, sesuatu yang seharusnya tidak bisa dibuka. Retakan di udara membelah lebih besar. Dari dalamnya menyembur semburat cahaya merah darah, bukan terang, tapi semacam cahaya yang menelan cahaya lainnya. Bayangan bergerak sendiri di sekitarnya, meskipun tidak ada yang tubuh yang memproyeksikannya. Arah gravitasi mulai kacau, kaki mereka tidak lagi menyentuh tanah, namun tubuh mereka tetap bertahan. Jika ini dibiarkan, semuanya, alam Nusantara, spiritual, dan dunia atas akan terseret tanpa bisa kembali. Maras, kita harus melakukan sesuatu. Ya, aku tahu Ashura, dan aku juga tahu bahwa ini bukan hanya keretakan. Ini adalah undangan kehancuran. Sebuah suara seperti kilat spiritual menghantam udara. Kabut berpendar merah dan ungu, lalu membelah diri seperti daun teratai. Di tengah pusaran, sebekas cahaya melayang, tidak alami, bukan roh, bukan benda. Itu adalah seperti percikan kesadaran yang merangkak pelan, seperti sedang mencari tempat untuk hidup. Ashura mengangkat tangannya dan membekukan cahaya itu dalam gelembung waktu. Tapi gelembung itu langsung pecah. Bahkan hukum waktu tidak bekerja di sini, Maras. Jika begitu, kita harus temukan pusatnya, di mana semuanya bersumber. Ashura, ayo kita bergerak. Dan jika kita tidak bisa menutupnya, maka
kita pastikan kita bukan bagian dari yang menyebarkannya. Dari kejauhan, kabut mulai menipis. Siluet sebuah pulau mengambang perlahan terlihat. Tidak utuh, tapi seperti lukisan rusak yang belum selesai. Berdenyut pelan, mengambang tidak jauh dari permukaan retakan dimensi. Itu bukanlah pulau biasa, Maras. Itu seperti luka yang hidup, atau sesuatu yang hidup. Kita sudah terlalu dekat untuk mundur. Asura, kita tidak bisa mundur lagi. Dan mereka melangkah maju, perlahan menuju pulau Samosa, tempat di mana kegelapan bukan hanya kekuatan, tapi kemauan. Mereka melangkah, atau lebih tepatnya melesat pelan tanpa bergerak. Pulau Samosa di depan mereka seolah tidak pernah mendekat, meski mereka telah maju berpuluh langkah. Dunia di antara mereka dan pulau itu terdistorsi seperti kaca retak yang dilihat dari air periak. Asura menghentikan langkahnya. Di sekelilingnya, energi seperti spiral yang tidak berujung berputar cepat. Ia mengangkat tangannya, menciptakan lingkaran pelindung dari cahaya putih keprakan. Dimensi ini tidak stabil. Ruang dan waktu di sini saling menelan satu sama lain. Tiba-tiba dari sisi kanan, suara seperti petir terlipat menghantam udara. Sosok pohon kering muncul, utuh, berdiri, lalu hancur menjadi pasir dalam hitungan detik. Padahal tidak ada tanah di bawahnya. Maras tetap tenang. Ia membentangkan lengannya. Energi dari tubuhnya mulai melepaskan aura marah, gelap, tebal, dan bergelombang seperti asam berat yang memiliki nyawa. Kita tidak bisa berjalan ke sana, Asura. Kita harus menstabilkan aliran dimensi di sini. Maras menancapkan jari telunjuknya ke udara. Sebekas garis hitam keemasan tercipta, membelah lapisan udara seperti membuka tirai ilusi. Tiba-tiba, semuanya bergerak mundur. Waktu seperti melilit balik. Asura melihat dirinya sendiri dari 2 detik yang lalu. Lalu bayangannya memudar. Energi dimensi seperti mencoba menolak mereka, mendorong dengan seluruh tekanan kosmiknya. Kalau ini yang harus kita lewati, itu berarti ada sesuatu di sana yang tidak ingin ditemukan. Tanpa peringatan, dari kiri muncul kelihatan putih dan hitam bersamaan. Bentuknya seperti ular petir yang menari dan memutar di udara. Ia menggigit pusaran waktu dan meledak. Ledakannya bukanlah sekedar suara, tapi tekanan jiwa. Asura terdorong ke belakang. Tubuhnya nyaris terurai menjadi partikel cahaya. Namun, ia sempat merapal sebuah mantra. Ajian Satya Jiwa. Tubuhnya utuh kembali. Maras melesat maju, menyerap energi liar itu ke dalam dirinya. Aura marahnya berubah menjadi liar dan lebih berat. Semakin dekat kita ke pusatnya, semakin nyata kekuatan yang mencoba lahir dari balik dunia ini. Lalu mereka sampai. Pulau itu bernama Pulau Samosa. Bukan sekedar daratan yang mengambang, tapi jantung dimensi yang berdenyut. Permukaannya seperti kulit makhluk hidup, halus tapi penuh guratan, kadang bergetar, kadang mengeluarkan cahaya merah samar dari dalam celah-celahnya, seperti jantung yang hidup di antara lapisan alam. Di tengah pulau itu, sebuah batu hitam raksasa menjulang, belum sempurna bentuknya, tapi terasa menunggu. Apa ini, Maras? Itu bukanlah batu, bukan tanah. Ini seperti sesuatu yang hidup. Maras melangkah ke depan, tatapannya tajam dan tubuhnya bersinar lebih pekat dari sebelumnya. Ia berjalan seperti sedang melawan angin ribuan jiwa. Ini pusatnya, Asura. Disinilah dunia mulai retak, dan disinilah aku harus berdiri. Jangan bercanda, Maras. Kekuatan marahmu akan hancur bila mencoba menyatu dengan sesuatu yang belum sepenuhnya ada. Kau tidak mengerti, Asura. Justru karena belum ada, aku bisa menyatu dan menghentikannya sebelum ia menjadi utuh. Dan satu hal, semua ini ada hubungannya denganku. Langit mulai berubah. Kilatan cahaya merah menggulung dari langit dan menembus pusat batu. Batu itu menyerap cahaya, bergetar,
dan perlahan struktur kastil mulai tumbuh. Pilar-pilar bayangan mulai menjulang. Bentuk gerbang berduri muncul dari kabut. Jeritan halus, suara-suara hilang dari roh-roh yang terperangkap, terdengar samar. Maras, sudah cukup. Jika kau menyatu, kau bukan lagi kau. Kau akan lenyap selamanya. Maras! Namun terlambat. Maras menancapkan tangannya ke batu. Aura marahnya terlepas penuh. Angin keras seperti gelombang ledakan spiritual memukul Asura hingga terseret mundur puluhan langkah. Maras sedikit menjerit, bukan karena rasa sakit secara fisik, tapi karena jiwanya terurai. Tubuhnya ditarik oleh pulau itu, perlahan diserap, dan kastil itu tumbuh dari tubuhnya. Asura, pergilah. Kabarkan pada dunia bahwa batas ini tidak lagi aman. Aku akan menahannya semampuku. Maras berlutut di hadapan batu hitam raksasa yang kini berdenyut cepat, seperti jantung yang dicekik waktu. Raut wajahnya memucat, kabut marah dari tubuhnya menebal, berubah menjadi warna ungu tua, lalu hitam kelam, dan tidak lagi bersinar. Akar-akar gelap merambat keluar dari batas batu, menggeliat seperti cacing lapar. Tanpa peringatan, mereka menyergap tubuh Maras, membelit tangan dan kakinya, lalu menembus dada dan punggungnya. Maras tidak bisa melawan. Ia menunggak ke langit yang berubah merah, lalu berteriak, bukan jeritan kesakitan, tapi panggilan terakhir, sebuah seruan penuh kekuatan, peringatan, dan pengorbanan. Asura, pergilah. Kabarkan pada dunia bahwa batas ini tidak lagi aman. Pergilah, Asura! Asura yang tubuhnya terpental jauh oleh gelombang energi sebelumnya berusaha berdiri, tapi dunia di sekitarnya kini seperti memutar balik. Langkah maju terasa seperti tergelincir ke belakang. Dimensi runtuh perlahan. Maras, tidak! Aku tidak akan membiarkan itu! Seru Asura, suaranya tercekik oleh angin roh yang mengamuk. Maras hanya memejamkan mata, menerima takdirnya. Batu hitam di hadapannya mulai mencengkeram tubuhnya. Sekujur tubuh Maras berubah menjadi bagian dari batu, lalu perlahan menyatu dan meledakkan cahaya yang kelam. Kastil itu mulai terbentuk dari serpihan kekuatan marah. Pilar-pilar bayangan menjulang, jendela-jendela tanpa cahaya terbuka sendiri, dan di tengahnya tahta kosong tercipta dari punggung Maras yang membatu. Tanah dimensi mulai berguncang hebat. Asura melihat dunia retak di sekelilingnya. Lapisan demi lapisan dimensi mulai pecah, seperti cangkang telur. Ia tahu, ia tidak bisa tinggal di sana lebih lama. Dengan segenap sisa kekuatan, Asura membuka celah dimensi dan melesat keluar. Tapi, dunia tidak mengizinkan pelarian begitu mudah. Di tengah lorong pelarian antar alam, energi spiral hitam mencegatnya. Jalur yang seharusnya menuju dunia spiritual tergelincir, seperti sungai yang dibelokkan dengan paksa. Asura terjebak. Ia tidak bisa merapal mantra pelindung. Tubuhnya hanyut dalam lorong yang terlipat. Ruang antara, di mana waktu dan bentuk tidak berlaku. Ia melihat cahaya, kemudian gelap, mendengar ribuan suara, lalu sunyi secara mutlak. Dunia perlahan menghapusnya. Dan Asura lenyap dari keberadaan. Di kejauhan, Pulau Samosa mengapung tenang. Ini telah berubah sepenuhnya menjadi kastil bayangan iblis. Batu-batu hitam bersinar merah dari dalam, dan dari menaranya, angin tidak bersuara mulai berhembus dari segala arah. Sebuah retakan panjang membelah langit, meluas ke batas spiritual, menuju alam manusia, seolah dunia berkata, sesuatu telah lahir dan tidak bisa untuk dikembalikan. Asura terhempas melewati batas dimensi seperti selai daun jatuh dari tebing waktu. Ia tidak tahu arah, tidak tahu bawah maupun atas, tidak tahu tubuhnya masih ada atau tidak. Gelombang energi tidak kenal menyelimuti dirinya, seperti pusaran sungai yang tidak berujung, mengalir dalam spiral tanpa tengah. Cahaya datang dari segala arah, tapi tidak menyinari. Gelap merayap tanpa rasa dingin. Ia merasa seperti dalam mimpi yang bukan miliknya. Di mana ini? Apakah
Aku masih hidup. Suara kaca pecah menggema, bukan di telinga, tapi dalam kesadaran. Asura merasakan dirinya terpecah menjadi bagian-bagian halus, ingatan, bentuk, niat, perasaan. Seolah dunia sedang menguliti jiwanya secara perlahan. Ia mencoba merapal mantra pelindungan, namun suaranya tidak keluar. Bahkan pikiran untuk bersuara seakan dilarang. Dia hanya bisa diam dan terapung dalam kehampaan. Di sekelilingnya tidak ada batas, tidak ada lantai untuk berdiri, tidak ada langit untuk ditatap. Hanya lapisan-lapisan bayangan cair, berganti warna pelan, abu-abu gelap, biru kelam, dan putih mati. Beberapa kali, Asura melihat cahaya kecil muncul di kejauhan, seperti lentera di ujung kabut. Tapi, setiap ia mencoba mendekat, cahaya itu mundur, berubah menjadi mata atau mulut yang tersenyum tanpa suara. Aku, siapa aku? Aku bukan siapa-siapa di sini. Tubuhnya mulai terasa hilang, tapi bukan rasa mati, lebih seperti tidak ada keharusan untuk menjadi sesuatu. Ia tahu itu bukanlah kematian, itu adalah ruang beku antara alam bawah dan alam atas, sebuah lapisan dimensi kesunyian di mana para roh yang kehilangan tujuan akan terapung selamanya. Asura mencoba yang terakhir kali. Ia membuka pikirannya, menyatu dengan serpihan dimensi yang tersisa. Maras masih hidup, tapi ia bukan lagi dirinya sendiri. Dunia tidak akan tahu sampai luka itu terbuka, dan saat itu tiba, mereka tidak akan pernah siap. Lalu, semuanya menjadi hening. Asura tidak mati, tapi tidak pula hidup. Ia masih ada, namun tidak lagi berarti. Ia menjadi bagian dari dunia antara, sebuah roh penjaga yang kini hanya bisa menunggu, sendiri, kesepian, tidak ada suara, tidak ada cahaya, kekosongan mutlak. Mungkin mati lebih baik dari itu. Beberapa waktu berlalu, Tori pergi ke alam iblis langit, dan Aris serta rekan-rekannya telah kembali ke tempat asal masing-masing. Mereka sama-sama mempersiapkan diri untuk perang besar yang akan segera terjadi. Langit spiritual yang biasanya terang dengan kabut emas kini mulai berwarna keunguan. Aliran energi yang biasanya tenang seperti sungai cahaya kini beriak liar, memutar seperti ombak yang kehilangan muara. Di suatu tempat para pertapa tua menjaga keseimbangan roh, angin bertiup tidak seperti biasanya. Aroma tanah basah bercampur bau dupa. Burung-burung roh yang biasanya diam, tidak bersuara kini berterbangan tanpa arah. Ki Suganda yang telah duduk bermeditasi di suatu batu suci, tiba-tiba membuka mata. Mata yang putih bersih seperti susu, bergetar dan dahinya mengkerut. Ada yang hilang dari batas dunia, dan yang menggantikannya bukanlah milik kita. Di Pura Roh Niskala di ujung timur Nusantara, Ratna Dewi merapal doa malam untuk mengantar roh para leluhur. Tapi malam itu, mantranya terputus sendiri. Lilin tidak mau menyala. Air dalam mangkuk suci bergetar sendiri. Bayangan di dinding mulai bergerak, tanpa ada yang menciptakan. Ada pintu yang dibuka, tapi bukan oleh manusia, dan bukan untuk manusia. Ada apa ini? Sepertinya dunia akan semakin berbahaya. Di bawah laut terdalam, di kerajaan spiritual milik klan laut dalam, Bayu Sagara mendengar gemuruh dari dasar laut, tapi bukan gempa bumi, seperti jeritan yang terbungkam. Seolah dari makhluk yang dirantai ribuan tahun, kini telah terbangun. Ia berdiri di tepi karang bawah laut, memandang ke arah utara. Dari kejauhan, ia melihat kilatan merah darah muncul dari permukaan samudera, lalu tenggelam kembali. Ini sangat berbahaya. Sesuatu sedang membuka jalan, Bayu Sagara berbisik. Di berbagai tempat bumi Nusantara, dari hutan Kalimantan hingga daratan tinggi Papua, di Pulau Bali hingga gua pertapaan di Jawa, para penunggu gaib, roh-roh luhur mulai resah. Mimpi para ahli spiritual, empu, dan penjaga adat berubah mencekam.
Mereka melihat kastil hitam yang menjulang di langit yang tidak dikenal. Mereka melihat dua sosok bayangan, satu tertelan dan satu hilang. Mereka mendengar suara yang tidak dimengerti, namun terasa benar. Pulau Samosa, gerbang yang akan terbuka. Di balik lapisan dunia bawah, di alam iblis, ribuan entitas kegelapan yang lama terikat membuka mata mereka. Ada suara yang mereka dengar, bukan panggilan, tapi undangan. Kastil bayangan iblis yang baru saja terbentuk di Pulau Samosa kini bersinar samar di ujung batas dimensi, seolah mengirimkan sinyal ke seluruh iblis yang terikat. Gerbang perbatasan sudah pecah. Dunia mulai retak. Geger jagat, geger bumi. Invasi sudah mulai dekat. Dari seluruh penjuru, bumi mulai bernafas berat. Alam roh tidak tenang. Langit menjadi lebih gelap dengan satu nada. Dan air menjadi lebih dingin meskipun matahari masih bersinar. Namun, manusia belum menyadari. Kecuali mereka yang sensitif. Mereka yang mendengar bisikan dari malam sepi. Mereka yang merasakan dunia menjadi lebih berat. Padahal, tidak ada beban di pundaknya. Di tengah semuanya itu, pulau yang tidak ada di peta, Pulau Samosa, kini mengapung sendiri di antara batas dunia, diam dan menunggu. Kastil bayangan iblis berdiri tegak di atasnya, tidak berbicara, tidak bergerak, tapi bernafas. Waktu terus berlalu, tapi tidak berjalan seperti biasa. Setelah hilangnya Asura dan lenyapnya Maras dalam kastil bayangan iblis, dunia tidak lagi pecah, tidak langsung terbakar, tapi diam, terlalu diam. Langit tetap biru, laut tetap tenang, gunung tetap berdiri. Namun bagi mereka yang mengerti suara tanah dan bisikan air, ada sesuatu yang berubah, sangat berubah. Langit menjadi lebih sepi, bumi tidak tidur dengan nyenyak. Dunia tahu sesuatu sedang terbangkitkan. Di puncak gunung yang diselimuti kebun setiap pagi dan dikelilingi pohon waru tua, Ki Kusumo duduk bersila di atas batu meditasinya. Hal itu membuka mata lebih cepat dari biasanya. Tangannya yang gemetar menyentuh permukaan tanah. Nada bumi berubah. Alam tidak lagi bernyanyi seperti dulu. Sesuatu yang buruk akan datang. Ia menutup matanya kembali, lalu mendengarkan, tapi tidak dengan telinga, tapi dengan sukma. Dan dalam kesunyian batinnya terdengar suara yang halus. Kastil Samosa telah muncul. Dunia akan hancur. Sementara itu, jauh di timur, di tengah rimba tebal yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang tahu jalur bayangan, Empu Rudra, seorang penjaga gerbang roh, merasakan lonjakan energi yang menekan di tengkuknya. Ia berhenti menulis di atas daun lontar. Jarum bambu di tangannya patah sendiri, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Api dupa yang biasanya tenang berkedap-kedip, lalu menyala dengan dua warna, biru dan merah. Itu adalah pertanda dua penjaga telah lenyap. Sesuatu yang besar akan terjadi. Ia membuka gulungan naskah leluhur dan melihat rajah terakhir. Gambaran dua bayangan, yang satu patah dan yang satu menghilang. Di tepi sungai Akar Jati, seorang wanita tua penunggu sungai bernama Nyai Sinden mencelupkan kakinya ke air. Biasanya, air menyambutnya dengan hangat. Hari itu air terasa berat, seperti membawa beban ribuan roh. Lalu ia mendengar sesuatu, suara dari riak air. Ayang, bangun. Dunia bergeser. Roh kita terseret. Mayang membuka matanya. Apa ini? Ini bukanlah mimpi. Ini panggilan leluhur yang tidak sempat disampaikan. Celaka. Ini benar-benar celaka. Beberapa malam kemudian, langit malam di seluruh penjuru Nusantara menjadi lebih gelap dari biasanya. Tapi bukan gelap karena awan. Bintang-bintang tetap ada, namun tidak bersinar. Angin malam membawa bau aneh, seperti dupa yang terbakar di altar.
yang sudah lama ditinggalkan. Di beberapa desa terpencil, orang-orang bermimpi buruk serempak. Mereka menggambarkan hal yang sama, sebuah pulau terapung, kastil hitam menjulang, dua bayangan yang saling menjauh, dan celah merah di langit. Ratna Dewi, sang penjaga roh leluhur, yang biasanya menerima kunjungan jiwa-jiwa lewat mimpi, tidak bisa tidur. Malam itu, ia duduk di depan altar, mendengarkan angin, berharap roh leluhur datang seperti biasanya. Namun, yang datang bukan jiwa, tapi ratapan. Dunia spiritual telah goyah. Gerbang terbuka dari dalam, yang menjaga telah jatuh. Sepertinya ini tidak bisa dibiarkan. Semua tanda menunjuk ke satu hal. Keseimbangan telah terganggu, tapi belum cukup kuat untuk disadari manusia biasa. Hanya mereka yang hidup dalam batas dua dunia yang tahu. Dunia belum runtuh, tapi luka sudah terbuka. Dan jika dibiarkan, luka itu akan menjadi sebuah malapetaka. Malam belum turun, tapi cahaya matahari sudah enggan menyentuh puncak. Langit di atas gunung Marapi berwarna tembaga tua. Kabut tipis menari pelan di sela-sela batu karang dan pohon pinus tua yang berdiri kaku seperti para penjaga masa. Di tengah pelataran datar di puncak gunung, duduk seorang pemuda bersila, nafasnya panjang, dalam dan teratur. Matanya tertutup, namun pikirannya terbuka. Ia adalah Aris, sang pewaris cahaya Nusantara. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa nama besar, hanya membawa ketenangan dan rasa kosong yang menunggu dipenuhi takdir. Ger, bangunlah Ger. Suara itu tidak terdengar oleh telinga, namun bergema langsung ke dalam jiwanya. Dalam sunyi pikirannya, langit bicara. Tiba-tiba, Aris tidak duduk lagi di batu. Ia berdiri di atas hamparan air yang tidak terbatas, dengan langit tanpa bintang. Bayangannya sendiri memantul di bawah kaki, meskipun tidak ada cahaya. Dari kejauhan, muncul sosok kekar berjubah putih emas, berjenggot awan. Matanya tidak bersinar, tapi mampu melihat semuanya. Eyang Togok, penjaga rahasia dunia atas, penyeimbang garis yang tidak bisa dilihat mata biasa. Dia berjalan pelan mendekati Aris. Setiap langkahnya menciptakan lingkaran cahaya di permukaan air, seolah setiap gerakannya adalah bagian dari mantra kuno. Ger, dunia telah mulai rusak, tapi belum jatuh. Aku merasakannya, Eyang Togok. Meski belum aku pahami, ada sesuatu yang bergejolak dalam bumi, dalam udara, dalam diriku. Karena kau terikat pada akar bumi dan langit sekaligus, Ger. Maka hari ini, sebagai kesatria Nusantara, kau harus menjadi garda terdepan. Togok berhenti. Langit di atas mereka berubah menjadi pusaran lembut, seperti mata angin. Dalam pusaran itu, nampak siluet kastil bayangan, retakan di langit, dan dua sosok samar yang Aris belum kenal. Perbatasan telah dibuka, dan jika dibiarkan, maka gerbang itu bukan hanya terbuka, itu akan menjadi lidah yang menjilat semua alam. Apa yang harus aku lakukan, Eyang? Pergilah ke perbatasan dunia, Ger. Kumpulkan semua sekutumu. Tunjukkan bahwa kalian pantas mendapatkan gelar Satria Nusantara. Petir menyambar di kejauhan. Aris membuka matanya. Langit di gunung Marapi ini berubah. Angin berputar, dedaunan jatuh ke atas, bukan ke bawah. Tanah bergetar halus, dan udara membawa bau dupa yang belum dibakar. Raka Wisesa berdiri di sampingnya, roh penjaga dari alam dewa, mentor, pelindung, sekaligus bayangan terdekat Aris. Sudah waktunya, Tuan. Perjalanan sunyimu berakhir di sini. Kini saatnya berdiri dan berjalan bersama mereka yang juga terpanggil, Tuan. Aris berdiri. Kabut di sekelilingnya terbuka perlahan, membentuk jalan menuju lembah di bawah. Langit menggema lembut, tanah terasa lebih hidup. Misi telah dimulai. Langit berubah bukan karena cuaca.
Di atas lautan luas di utara, cahaya malam terbelah menjadi 3 garis putih menyala. Meteor spiritual yang melesat lambat seperti diseret oleh tangan tidak terlihat. Namun anehnya, tidak terdengar dentuman. Tidak ada juga kilat, hanya gema yang menyusup ke dalam dada mereka yang sedang terjaga, dan mimpi buruk bagi mereka yang tertidur. Di puncak kawah Gunung Bromo, seorang pertapa tua bernama Ki Bromo terbangun dari laku tapa berata 7 malam. Biasanya, ia tidak akan goyah oleh apapun, bahkan suara letusan gunung sekalipun. Tapi malam itu, ia terbangun oleh suara burung-burung roh, makhluk-makhluk halus yang bersayap, yang terbang melintasi kawah, lalu berhenti di atas kepalanya. Mereka tidak bersuara, tapi mata mereka bersinar ke arah barat laut, seolah menunjuk sesuatu yang belum terlihat. Ada kekuatan yang terbangun dan para roh burung mencari cahaya baru. Ini sepertinya akan menjadi suatu malapetaka yang tidak bisa dihindari. Ki Bromo berdiri, mengenakan selendang Raja Langit, dan meninggalkan kawah. Dan tugas ini belum selesai. Sepertinya aku harus turun gunung. Lalu, di sebuah desa adat terpencil di Sumatera Barat, tengah hari mendadak gelap, tidak ada awan, tidak ada hujan, matahari tertutup, seperti ditelan bayangan tanpa wujud. Warga ketakutan, anak-anak menangis, tetua desa keluar membawa dupa dan kendi air suci. Pak Kiai Surya, spiritualis sekaligus penjaga makam tua di puncak bukit, hanya menatap langit lalu berkata, Ini bukanlah gerhana biasa, ini peringatan. Langit mencoba bicara kepada mereka yang masih bisa mendengar. Di hutan-hutan terpencil pedalaman Papua, para penjaga adat mendapati pohon-pohon tua mengulurkan daun di malam hari, padahal musim tidak memungkinkan. Air di sungai mengalir ke arah yang berlawanan, dan kabut tidak kunjung menghilang. Suku Moy yang sudah menjaga hutan leluhur selama ratusan tahun memanggil Tete Manasra, penatua mereka. Ia berdiri di tengah lingkaran batu tua, menyalakan api murni dan merapalkan mantra pelindung. Hutan telah bicara, tulang bumi sudah retak, siapkan roh perisai, mungkin waktu kita telah datang. Misael, semoga kau beruntung. Di beberapa pura tua, para pemangku mendapat penglihatan saat melakukan persembahyangan malam. Mereka melihat kastil hitam terapung, retakan seperti guratan kilat yang melintasi langit, dan suara dalam bahasa yang tidak dikenal. Beberapa jatuh pingsan, beberapa menangis tanpa tahu kenapa. Di Pura Agung, seorang pemangku perempuan berkata, Bumi tidak tidur. Para leluhur menunggu seseorang nyalakan cahaya. Dunia bergerak tanpa disuruh. Semua tanda menyebar tidak secara acak. Burung-burung roh terbang ke arah yang sama. Meteor spiritual jatuh dalam garis yang sama. Awan, kabut, air, dan bayang-bayang semuanya menunjuk ke satu arah, perbatasan dunia. Di antara mereka yang sadar, tidak ada perintah, tapi mereka bergerak. Kekuatan lama yang selama ini tersembunyi di desa-desa, gunung, hutan, pulau dan laut mulai bangkit dari tindur panjangnya. Bukan karena marah, karena mereka dipanggil. Langit senja di atas pegunungan Barata seperti ditarik lembut oleh tangan ilahi. Di balik tebing, sosok muda berjalan dengan langkah tegap, namun tanpa bunyi. Angin menyingkir dari jalurnya, daun tidak berani jatuh di kepalanya. Aris, sang pewaris takdir, menggunakan pakaian tempur sederhana, bersulam raja kuno. Di dadanya bersinar simbol lingkaran cahaya yang terus berdenyut, seolah denyut jiwanya menyatu dengan denyut dunia. Di sisinya, sosok misterius Rakawi Sesa berdiri di belakang Aris. Hari ini bukan tentang siapa Anda, tapi tentang apa yang Anda jalani, Tuan. Aris berdiri di atas batu, menatap ke arah utara. Alah, Jan. Jika dunia merintih, maka akulah jawabannya. Opo iku? Ora cetha tenan. Di celah hutan berkabut di barat,
tempat matahari hanya datang saat diizinkan. Mahesa Anabrang berdiri diam di antara pohon-pohon tua yang telah menghitam. Tubuhnya tinggi, ramping, namun bayangannya tidak menuruti cahaya. Ia mengenakan jubah abu-abu tua dengan garis hitam berdenyut seperti nadi. Setiap langkahnya tidak bersuara, setiap nafasnya membawa aroma tanah tua. Klan bayangan leluhur berdiri di belakangnya. Para pejalan bayangan yang bisa menghilang dalam setengah kedipan mata. Saat ia menggadahkan tangan, bayangannya terangkat, lalu hidup, mengubah dirinya menjadi bentuk kabut hitam yang tajam, siap menembus siapapun dari arah yang tidak terlihat. Di pulau terpencil di timur, ombak memukul karang bukan dengan amarah, tapi dengan suatu pesan. Bayu Sagara berdiri di atas permukaan air tanpa tenggelam. Pakaiannya biru tua berhiaskan pola ombak dan angin yang terus bergerak pelan seolah bernafas. Ia tertawa pelan, mata jenakanya bertolak belakang dengan aura kekuatan liar yang menyelimuti dirinya. Tangannya diangkat ke langit, lalu menurun tajam ke bawah. Dari laut, muncul pusaran angin dan air, membentuk tombak air cair yang menari di sekelilingnya. Puluhan pasukan ksatria laut dalam bersiap di belakangnya. Mereka menggunakan sirah air yang berubah bentuk mengikuti arus emosi. Lalu, di pelataran pura tua di tengah hutan suci, Ratna Dewi berdiri dikelilingi lilin kecil dan dupa menyala. Rambutnya panjang tergerai, jubah putih keemasan melambai seperti kabut. Di sekelilingnya, roh-roh leluhur membentuk cahaya lembut menari pelan, mengelilingi tubuhnya dengan tenang. Ia bukan hanya pemanggil roh, ia pelindung para jiwa yang lupa jalan pulang. Suaranya lembut, seperti air yang mengalir ke telinga. Namun bila dibutuhkan, satu gerakan tangannya bisa menghentikan roh iblis atau memanggil pasukan leluhur dari balik dunia. Mereka yang telah pergi belum benar-benar meninggalkan kita. Jika dunia dipanggil, maka para leluhur akan menjawab. Lalu, di daratan tinggi barat daya, tempat batu dan logam hidup berdampingan, Wira Kusuma menempat tombaknya sendiri. Tubuhnya seperti ditempa oleh besi dan waktu. Tatapannya tajam, suaranya berat. Ia tidak banyak bicara, karena satu tusukan tombaknya berbicara untuknya. Tombak warisannya, tombak Ratu Jagat bersinar kemerahan saat disentuh api. Di sekelilingnya berdiri pasukan ksatria baja api, mengenakan baju tempur dengan pelindung merah membara, siap membakar siapapun yang mengancam Nusantara. Dari jantung desa Bali yang terlindung oleh kabut gaib, muncul Putra Sidan. Ia berjalan, tubuhnya lentur namun setiap gerakannya bisa berubah menjadi serangan maut. Ia membawa cundrik perak, benda pusaka yang bergetar berat roh jahat mendekat. Di belakangnya, para petarung leak bersiap. Mereka memiliki bentuk-bentuk aneh dan mistis, seperti leak ayam besi, monyet api, badak petir, dan lainnya. Saudaraku semuanya, alam Nusantara sepertinya sedang dalam tidak baik-baik saja. Jika ini dibiarkan, maka alam Bali akan mendapatkan dampaknya. Maka dari itu, para saudaraku sekalian, mari kita pergi ke perbatasan dunia. Lengkas! Lengkas! Saat kata itu diucap, tubuhnya berubah menjadi leak harimau pedang, setengah manusia, setengah makhluk halus dengan aura gaib seperti api putih yang tidak terlihat, diikuti oleh para petarung leak lainnya. Jika ada yang berani mengusik ketenangan kita, maka mereka akan merasakan penderitaan tanpa akhir. Sorakan semangat para petarung leak mengguncang. 6 jiwa muda dari 6 penjuru dengan kekuatan yang bukan berasal dari latihan, tapi dari warisan darah, roh, dan tanah. Dan tanpa perintah, tanpa hadiah, mereka semua bergerak ke satu tempat yang sama, perbatasan dunia. Para pertapa muncul dengan gaya dan energi yang berbeda, disambut dengan ritual dan fenomena alam. Rasa tua, sakral, dan mendalam menyelimuti kedatangan mereka. Mereka membawa ajaran dan kekuatan kuno. Tanah di perbatasan tidak seperti tanah biasa. Langkah kaki tidak menimbulkan suara.
bayangan melengkung ke arah yang salah. Udara terasa lebih berat, seperti sedang menyimpan rahasia yang ingin dibisikkan, namun tidak diizinkan untuk keluar. Langit tidak biru, condong ke satu sisi, seolah ditarik oleh sesuatu dari balik dimensi. Kadang berdenyut seperti nadi, kadang muncul kilatan merah samar yang cepat menghilang. Dari kejauhan, dengan suara-suara kecil, tawa pendek, tatapan samar, bisikan lembut, tapi tidak ada siapapun yang berbicara. Dari arah utara, Wira Kusuma datang bersama pasukan ksatria baja api. Jirah mereka menyala kemerahan, dan langkah mereka membuat rumput mengering. Wira berjalan di depan, tombaknya tidak pernah jatuh dari genggaman. Matanya seperti dua bara yang terus menyala. Lalu dari selatan, melesat angin bercampur embun. Bayu Sagara datang bersama ksatria laut dalam. Tubuh mereka basah, namun langkah mereka tidak meninggalkan jejak air. Bayu tertawa kecil saat melihat Wira, menyikut pundaknya sambil berkata, "Masih juga kaku seperti batu kau, Wira. Dunia bisa runtuh dan kau masih tidak mau tersenyum." Wira tidak menjawab, tapi senyum sangat tipis muncul di sudut bibirnya. Dari arah barat, kabut hitam merambat sebelum langkahnya terlihat. Mahesa Anabrang muncul bersama klan bayangan leluhur. Pasukannya muncul perlahan dari balik pepohonan, seperti wujud yang tidak ingin dikenal. Mahesa berdiri di pinggir medan, tidak bicara, tapi satu tatapan matanya sudah cukup memberi pesan. Dari timur, denting mantra halus terdengar sebelum wujudnya nampak. Ratna Dewi melangkah ringan bersama para pemanggil roh, disambut tarian cahaya dari roh-roh kecil yang mengitari langkahnya. Ia membawa dupa menyala, dan dengan sapuan tangannya, udara yang tegang menjadi sedikit lebih damai. Dari jalur pegunungan tengah, sosok lincah dengan langkah tenang tapi penuh daya muncul. Putra Sidan dikelilingi oleh para petarung leak. Ia melambai ke arah Ratna Dewi dan Mahesa dengan senyuman penuh misteri. Nah, inilah mereka, sahabat sekaligus saudara. Tapi jangan santai, mereka tidak seramah kelihatannya. Pasukannya terkekeh dengan pelan. Tiba-tiba cahaya putih keemasan menyinari tempat itu. Langkah ringan tapi penuh wibawa terdengar, seperti irama genta kuil di pagi sunyi. Aris berjalan di antara mereka, disertai Raka Wisesa yang berjalan misterius di belakang Aris. Aris suaranya menggema, meskipun sedikit lebih tinggi. Terima kasih telah datang. Aku tidak ingin menyambut ini pertemuan pertama. Kita semua sudah terikat jauh sebelum hari ini, oleh tanah yang sama, oleh darah yang sama, dan oleh para leluhur yang kini mengawasi kita. Sekali lagi, aku mengatakan, terima kasih semuanya telah datang. Pasukan dari berbagai klan mulai berdiri lebih tegak. Para pemimpin saling memberi isyarat kepada pasukan masing-masing. Mereka mulai memperkenalkan satu sama lain. Kami dari selatan, pengikut Putra Sidan. Kami menari di antara roh dan api. Kami dari pegunungan barat. Tembahan kami bukan hanya untuk senjata, tapi jiwa yang tidak bisa dicairkan. Kami tidak punya nama, tapi kami ada di setiap bayangan yang jatuh. Dan hari ini, kami berdiri di sisi cahaya. Kami berasal dari ombak. Saat badai datang, kami tidak mundur. Kami akan menaik ke permukaan dan menghantam musuh. Kami tidak membuat tubuh, hanya sebuah roh. Tapi ketika roh kami bertempur, tubuh sekalipun tidak bisa dibangkitkan. Aris berdiri di tengah. Angin berputar pelan, kabut naik sedikit dari tanah. Ia melihat ke langit yang mulai merekah merah, lalu berkata, "Ini bukanlah tentang aku ataupun kalian. Ini tentang tanah kita, jiwa-jiwa leluhur, dan dunia yang akan datang setelah kita. Retakan sudah mulai terbuka. Kita belum tahu apa yang menunggu. Tapi satu hal yang pasti, kita adalah dinding terakhir sebelum semuanya runtuh." Dari kejauhan,
Langit seperti disayat. Suara petir gaib menghantam udara meskipun tidak ada awan. Semua pasukan spontan menoleh. Wajah-wajah yang semula tegang kini penuh tekad. Kepercayaan mulai tumbuh. Langit berubah arah. Angin yang semula mengalir dari barat kini mendadak diam. Kabut yang menggantung rendah di tanah tiba-tiba naik, seolah membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih tua dari waktu. Udara mengandung aroma kemenyan dan tanah basah yang sudah disucikan. Pasukan dari seluruh penjuru menoleh. Langkah-langkah tidak terdengar, tapi tanah bergetar halus. Dari kejauhan, 5 sosok berjubah muncul dari balik bayangan hutan suci yang menyelimuti sisi timur perbatasan. Mereka tidak tergesa, tapi langkah mereka membelah kabut. Mereka tidak berkata, tapi udara menyambut mereka dengan hening yang suci. Ki Sabto berada di depan, jubahnya putih kusam dengan garis emas yang hampir pudar. Tongkatnya dari kayu langka yang hanya tumbuh di dunia roh. Matanya tertutup kain, tapi semua tahu ia melihat banyak dari siapapun. Di sekelilingnya, ratusan kodam cahaya berputar pelan, tidak nampak bagi mata biasa. Di sampingnya berjalan Ki Sastro, wajahnya teduh dengan jenggot selembut kapas. Tubuhnya bagaikan bayangan gunung tua. Ia memegang tongkat hitam berajah perak yang sesekali menyala saat ia berjalan. Dari kakinya memancar getaran energi yang membuat rumput menunduk dan roh-roh kecil bersembunyi. Di belakang mereka berjalan Ki Wiranggana, rambutnya seputih ombak, jubahnya panjang menjuntai hingga tanah. Dari ujung jubahnya mengalir air, bukan air biasa, melainkan cairan spiritual seperti embun jiwa. Langkahnya membuat suara debur halus. Meski tanah kering, ia berjalan tenang seperti lautan yang tidak pernah lelah. Di sampingnya berjalan Ki Jagratapa, satu-satunya yang membawa alat musik suci, sebuah suling bambu hitam bergaris emas. Ia tidak bicara dengan kata, ia bertembang dan tanah mendengar. Awan berhenti bergerak saat ia melintas. Bayangan menari pelan mengikuti irama langkahnya. Paling belakang, tapi paling pekat auranya, Ki Nayantaka. Jubahnya gelap seperti malam tak berbintang, tapi dari tubuhnya memancarkan bayangan yang hidup. Ia tidak terlihat berjalan, tapi tempatnya meluncur di atas bayangannya sendiri. Di sekelilingnya, bayangan tidak memiliki sumber mulai muncul, menyelimuti tanah dan batu. Tidak ada aba-aba, tidak ada gendang ataupun trompet. Tapi ketika 5 pertapa memasuki area perbatasan, seluruh pasukan dan para ksatria menunduk. Roh-roh Ratna Dewi berhenti menari. Api dari pasukan Wira mengecil. Air dari pasukan Bayu berhenti bergerak. Bayangan Mahesa tidak mengikuti tuannya. Para liak putra Sidan membungkuk dalam-dalam. Hanya Aris yang tetap berdiri, karena dialah yang menyambut mereka dan mewakili generasi baru yang akan melanjutkan perlawanan. Ki Sabto berdiri paling depan, membuka kain penutup matanya, dan langit meredup. Ia tidak bicara, tapi suaranya terdengar langsung ke dalam jiwa semuanya yang hadir. Kami datang bukan untuk memimpin. Kami datang hanya untuk melihat kok. Wah, terima kasih. Kehadiran Anda sekalian pasti akan menaikkan moral para ksatria. Terima kasih, para tetua sekalian. Itu tidak benar. Kalian semua sudah sangat luar biasa. Tapi sepertinya retakan belum pecah, Sahut Ki Sastro. Nada bumi berubah, dan kita harus tembangkan kembali irama yang lama. Ki Jagratapa menambahkan, Jika air berhenti mengalir, ia membusuk. Jika roh dunia tidak dipandu, ia akan menenggelamkan segalanya. itu benar, Ki Wiranggana. Dan jika bayangan tidak dikendalikan, ia akan menjadi mulut iblis. 5 pertapa berdiri dalam lingkaran, dan di tengah mereka naik asap suci yang tidak menghilang, tapi mengendap di udara. Pertemuan telah lengkap, pasukan telah berkumpul, satria telah bersatu, leluhur telah turun. Yang belum datang hanyalah musuhnya. Suara guntur menggema,
bukan gemuruh guntur biasa, tapi seperti raungan jiwa-jiwa yang lama dicabut dari tempatnya. Langit berubah merah tua, awan tidak bergerak, hanya bergulung-gulung pelan seperti uap dari kuali besar yang dipanaskan oleh kemarahan yang belum terlihat. Udara mengeluarkan bunyi yang tajam. Para roh yang biasa tenang di sisi Ratna Dewi mulai berputar tidak menentu seperti resah. Ki Nayantaka melirik langit. Ada yang menyentuh bayangan yang tidak dimiliki dunia ini. Di udara, tepat di atas celah perbatasan, sebuah garis tipis seperti retakan kaca muncul perlahan. Tidak lebih besar dari jari, tapi dari sana keluar bau yang mengganggu, bau hangus, darah, dan tanah busuk yang sudah mati berabad-abad. Maisa Nabrang berdiri jauh dari kerumunan, matanya menyipit. Master, ada sesuatu yang mencoba menembus. Bukan besar, tapi ini tidak biasa, Master. Bayangannya merambat, menyusup ke tanah dan udara, menelusup seperti kabut yang tidak terlihat, dan disitulah ia melihatnya. Sesuatu keluar dari retakan, kecil, seukuran anak kecil, berjalan seperti cacing berdiri. Tubuhnya penuh lendir hitam dan tulang menyembul. Matanya tidak ada, yang ada hanya celah gelap yang meneteskan darah pekat. Makhluk itu menyeret rantai, bukan untuk menahan, tapi untuk menunjukkan bahwa ia datang dari tempat yang mengekangnya. Makhluk itu menengok ke kanan, lalu ke kiri, kemudian membuka mulut yang tidak punya gigi. Suara yang keluar bukanlah kata, tapi suara seperti pisau mengiris daun lontar yang basah. Dan saat ia melangkah, bayangan Mahesa menyergap dari segala arah. Makhluk itu terangkat dari tanah tanpa sempat berontak. Bayangannya mengikat tubuhnya seperti jaring hidup. Ia digantung di udara, tubuhnya bergetar, suara mengerikan keluar dari dalam tenggorokannya. Semua pasukan mundur selangkah, rasa dingin menyelimuti area. Ki Sastro berbicara. Sepertinya tidak lama lagi akan dimulai. Mahesa Nabrang melangkah pelan, mendekat ke sosok itu. Bayangannya tetap menahan makhluk itu yang menggantung. Siapa yang mengirimu? Makhluk itu menggeliat, lalu tertawa. Tawanya seperti logam yang dipukul dengan tulang. Lalu, dalam suara yang tidak cocok dengan tubuhnya, ia berbicara. Sudah saja tiba, dan kalian semua akan menjadi abu. Tubuh makhluk itu meledak sendiri, dari dalam, bukan dari serangan. Gelombang energi hitam menyebar cepat seperti cairan tinta, tapi Mahesa Nabrang memutar tangannya. Bayangannya menutup gelombang itu, membekukan, tidak ada yang bicara, bahkan roh sekalipun tidak bergerak. Aris memandang langit, retakan yang sebelumnya muncul tidak hilang. Ia tetap ada, kecil tapi berdenyut seperti luka yang menolak untuk sembuh. Sepertinya tanda telah terlihat. Sekarang kita harus bersiap. Jan, ini pasti merepotkan. Angin menderu pelan. Para ksatria menegakkan tubuh. Pasukan memperkuat formasi. Para pertapa menutup mata dan mulai merapal mantra penguatan dimensi. Langit tidak membaik, tapi sekarang tidak ada yang mundur. Darah, roh, bayangan, tombak, air dan cahaya ini telah berkumpul. Pertarungan di perbatasan dunia akan segera dimulai.